Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan terkait dengan literasi penyangga dalam tanah dan juga penyangga dalam sabun cuci muka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tia dan juga dua teman saya yaitu Jais dan juga Fian. Yang pertama adalah penyangga dalam tanah. Sistem penyangga di dalam tanah sangat penting untuk keberhasilan produksi pertanian. Tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila dapat menyerap unsur hara dengan baik untuk pertumbuhannya. Tanah dapat bersifat asam, pH rendah, atau tanah yang bersifat basa, pH tinggi, akan menyulitkan tanaman tumbuh dengan baik. Nutrisi tanaman umumnya lebih mudah diserap tanaman pada kisaran pH 5,5 hingga 6,5. Aluminium dapat menjadi racun bagi pertumbuhan tanaman di tanah dengan pH di bawah 5. Tanah yang memiliki pH di bawah 5,5 umumnya memiliki ketersediaan kalsium, magnesium, dan fosforus yang rendah. Ketika pH tanah terlalu tinggi, dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Bagi banyak tanaman, tanah dengan alkalinitas atau kebasahan tinggi mempersulit tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah, sehingga pertumbuhan tidak optimal. Jika pH tanah bersifat basa, penambahan amonium sulfat atau NaSO4 dapat digunakan untuk menurunkan pH sehingga mendekati netral. Adapun apabila tanah terlalu asam, dapat ditambahkan kapur atau CaO untuk menaikkan pH hingga mendekati netral. Untuk soal RKBD yang pertama yaitu merumuskan masalah. Identifikasilah masalah dalam bentuk pertanyaan yang muncul dari wacana di atas. Dari wacana penyangga dalam tanah, kami dapat membentuk pertanyaan yaitu yang pertama, mengapa pH tanah mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara? Yang kedua, apa dampak negatif dari tanah yang terlalu asam terhadap pertumbuhan tanaman? Yang ketiga, mengapa aluminium menjadi racun bagi tanaman pada pH tanah di bawah 5? Yang keempat, bagaimana pengaruh pH tanah yang terlalu basa terhadap kesehatan tanaman? Yang kelima, apa solusi menurunkan pH tanah yang terlalu tinggi? Dan yang terakhir atau yang keenam, bagaimana cara meningkatkan pH tanah yang terlalu rendah agar mendukung pertumbuhan tanaman? Pertanyaan yang kedua, melakukan penyelidikan. Rumuskan solusi dari permasalahan di atas. 1. Analisis dan pemantauan pH tanah secara berkala. Lakukan pengujian pH tanah secara rutin menggunakan pH meter atau kertas lakmus untuk mengetahui kondisi tanah secara akurat. Yang kedua, menetralkan tanah asam atau pH di bawah 5,5 dengan cara menambahkan kapur pertanian seperti kalsium karbonat, kalsium oksida atau dolomit, juga magnesium. Fungsinya untuk bereaksi dengan ion H+ dalam tanah, meningkatkan pH dan menetralkan keasaman. Lalu yang ketiga, menetralkan tanah basa atau pH di atas 7,5, yaitu dengan menggunakan bahan pembentuk asam seperti amonium sulfat, amonium nitrat, sulfur elemental. Fungsinya agar saat terurai di tanah akan menghasilkan ion H+ yang dapat menurunkan pH tanah, terutama pada sulfur elemental, sangat efektif di tanah alkali berkapur. Yang keempat, pemanfaatan bahan organik. Tambahkan kompos, pupuk kandang, atau humus. Bahan organik berfungsi sebagai buffer alami yang membantu menstabilkan pH, meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang dapat memodifikasi keasaman atau basa tanah melalui proses dekomposisi. Yang kelima, pemilihan tanaman sesuai pH tanah. Dengan cara menyesuaikan jenis tanaman yang ditanam dengan pH tanah jika pengolahan sulit dilakukan. Contohnya, blueberry cocok ditanam di tanah asam, sedangkan alfalfa lebih menyukai tanah netral hingga sedikit basah. Yang keenam, aplikasi sistem tanah penyangga dalam tanah. Mineral tanah seperti lempung dan humus berperan sebagai sistem penyangga alami. Dengan menyerap dan melepaskan ion H+ dan OH-, pemeliharaan struktur tanah yang baik akan memperkuat kapasitas penyangga ini. Untuk soal yang pertama, yaitu memberikan pernyataan benar dan salah
pada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pada pH kurang dari 5, tanaman mengalami keracunan akibat menyerap ion Al3+ dalam tanah. Jawabannya adalah benar, karena pada pH tanah di bawah 5, tanaman dapat mengalami keracunan karena ion Al3+ menjadi larut dan terserap oleh akar, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyerapan hara. Pertanyaan yang kedua yaitu, tanah yang mempunyai pH tinggi atau alkalis dapat dinetralkan dengan menambah kapur atau CaO. Jawabannya adalah salah. Pernyataan tersebut salah karena kapur bersifat basa dan justru akan menaikkan pH tanah, bukan menurunkannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu pupuk amonium sulfat merupakan garam yang bersifat basa sehingga cocok untuk memupuk tanah yang mempunyai pH rendah. Jawabannya adalah salah karena amonium sulfat itu bersifat basa dan akan menurunkan pH tanah, sehingga tidak cocok untuk tanah yang sudah bersifat asam. Pertanyaan yang terakhir adalah ketersediaan unsur hara di dalam tanah akan lebih mudah diserap tanaman pada pH 5,5 hingga 6,5. Jawabannya adalah benar. Karena pada pH kisaran 5,5 hingga 6,5, sebagian besar unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium berada dalam bentuk yang mudah diserap oleh akar tanaman. Pertanyaan yang kedua adalah, apabila di dalam tanah terdapat kompos yang menghasilkan NH3 dengan Kb2 dikali 10⁻⁵ dengan konsentrasi 0,01 molar dan ke dalamnya ditambahkan pupuk yang mengandung NH42SO4 0,05 molar, maka akan membentuk penyangga dengan pH. Untuk mengetahui berapa pH yang terkandung, kita harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu dengan rumus Kb dikali mol NH3 dibagi mol NH42SO4. Apabila dimasukkan menjadi 2 dikali 10⁻⁵ dikali 0,01 dibagi 0,05 dikali 2. Duanya sebagai valensi dari NH4, sehingga dihasilkan 2 dikali 10⁻⁶. Setelah konsentrasi OH- diketahui, kita dapat mencari pOH dengan rumus min log OH-. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 6 min log 2. Lalu kita mencari pH-nya dengan cara 14 dikurangin dengan 6 min log 2. Jawabannya yaitu 8 plus log 2, sehingga pH-nya adalah 8 plus log 2. Lalu soal yang terakhir adalah, kami diminta untuk mencari informasi tentang pemanfaatan larutan penyangga. Kami memilih topik sabun cuci muka. Larutan penyangga dalam sabun cuci muka sangat penting untuk menjaga pH ideal kulit, yaitu sekitar 4,5 hingga 6,5. Jika pH terlalu tinggi atau basah, kulit bisa menjadi kering dan iritasi. Jika terlalu rendah atau asam, kulit bisa terganggu fungsinya. Komposisi larutan penyangga sabun cuci muka adalah asam sitrat dan juga natrium sitrat. Fungsinya untuk menjaga pH produk di kisaran 5-6. Dari komposisi tersebut akan dihasilkan reaksi penyangga, yaitu yang pertama, jika asam ditambahkan, ion H+ berlebih ditangkap oleh C6H7O7- atau asam sitrat. Jika basa ditambahkan, OH- bereaksi dengan H+ dari asam sitrat, sehingga pH tetap stabil. Selanjutnya, sabun cuci muka sebagai larutan penyangga. Sabun cuci muka bisa menjadi larutan penyangga karena mengandung zat yang dapat menjaga pH agar tetap stabil, seperti asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Hal ini penting karena kulit memiliki pH alami yang ideal sekitar 5,5 dan sabun yang terlalu basa atau asam dapat mengganggu keseimbangan pH tersebut. Maka larutan penyangga dalam sabun cuci muka membantu untuk yang pertama menjaga pH tetap stabil, kemudian mencegah iritasi, dan yang terakhir memperpanjang umur produk karena stabil secara kimia. Komposisi larutan penyangga pada sabun cuci muka. Yang pertama, asam sitrat dan natrium sitrat. Asam sitrat atau C6H8O7, asam lemah yang
umum digunakan di produk kecantikan, natrium sitrat Na3C6H5O7 yang merupakan basa konjugatnya dari asam sitrat, fungsinya untuk menjaga pH produk di kisaran 5-6. Untuk reaksi penyangganya, jika asam ditambahkan, ion H+ berlebih ditangkap oleh C6H7O7-. Jika basa ditambahkan, maka OH- bereaksi dengan H+ dari asam sitrat sehingga pH tetap stabil. Kemudian yang kedua ada asam laktat dan natrium laktat. Asam laktat sering digunakan karena juga berfungsi sebagai pelembab alami humektan. Natrium laktat yang merupakan basa konjugat dari asam laktat, kandungan pH buffer ini sekitar 4-5. Terkait peran dan fungsi larutan penyangga dalam sabun cuci muka, di antaranya yaitu yang pertama, karena kulit manusia memiliki pH alami yang sedikit asam, sekitar 4,5 hingga 5,5, maka larutan penyangga berfungsi untuk menstabilkan pH sabun agar tetap dalam kisaran yang aman untuk kulit. Yang kedua, dapat melindungi lapisan asam kulit atau disebut juga asid mentol yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bakteri dan iritasi. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja bahan aktif dalam sabun seperti asam salisilat, niacinamide, AH, dan BHA yang peka terhadap pH. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah iritasi yang bisa muncul jika pH produk terlalu ekstrim, baik terlalu asam maupun terlalu basa. Yang selanjutnya terdapat reaksi kesetimbangan asam sitrat dan natrium sitrat. Nah, asam sitrat sendiri merupakan asam lemah yang bersifat triprotik. Artinya dapat melepaskan 3 ion hidrogen atau H+ secara bertahap. Tahap pertama, asam sitrat atau C6H8O7 melepaskan 1 H+ dan membentuk ion hidrogen sitrat atau C6H7O7-. Pada tahap kedua, ion tersebut kembali melepaskan 1 H+, lalu menjadi ion sitrat bermuatan 2 atau C6H6O7-. Pada tahap ketiga, ion sitrat bermuatan 2 melepaskan 1 H+ terakhir dan membentuk ion sitrat bermuatan 3 atau C6H5O7-. Selanjutnya natrium sitrat atau NaC6H7O7. Karena natrium sitrat adalah garam, maka saat dilarutkan, ia otomatis terurai menjadi ion Na+ dan C6H7O7-. Berarti, natrium sitrat adalah garam yang mengandung basa konjugat C6H7O7- dari asam sitrat, dan bisa digunakan untuk membentuk larutan penyangga bersama asam sitrat itu sendiri. Larutan penyangga sabun cuci muka berbasis asam sitrat dan natrium sitrat mempertahankan pH melalui kesetimbangan C6H8O7 bereaksi menjadi C6H7O7- plus H+. Dan mengapa bisa menjadi penyangga dan bagaimana larutan penyangga ini bekerja? Ketika ion H+ dari luar akan bereaksi dengan basa konjugat, hasilnya adalah asam sitrat kembali terbentuk tanpa menaikkan konsentrasi H+ bebas secara drastis, dan pH tetap stabil. Sebaliknya, jika ion OH- masuk, akan bereaksi dengan asam sitrat, menghasilkan basa konjugat dan air. Ion OH- diikat sehingga tidak menaikkan pH secara ekstrim, dan pH tetap stabil. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.